Tidakkah kamu ingat bahwa kamu mengambil resep dari buku catatanku? Jika itu terlalu lama, mari kita bicarakan hal lain. Tepat sebelum aku meninggalkan keluarga Geraldine, aku menemukan masalah dengan umur panjang parfum tahun itu. Tapi entah bagaimana kamu mengambil pujian untuk itu, dan menjadi cukup terkenal di perusahaan Geraldine. Jangan bilang kamu juga lupa tentang itu. Alexa mengungkit kejadian lama satu demi satu. Saya juga menemukan masalah. Mengapa ini semata-mata karena penghargaanmu? Kamu tetap tidak mau mengaku kalah. Baiklah, anggap saja aku tidak mengerti tentang parfum. Aku tidak ingin berlama-lama, jadi mari kita bicarakan hal lain. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai seseorang yang tidak mengerti tentang parfum? Semua orang merasa malu atas nama Arsi. Ketika kakek berkuasa, perusahaan Geraldine berkembang dengan pesat. Jadi, di bawah perlindungan kakek, kamu diizinkan untuk tetap memegang posisi berkuasa. Namun, jika kamu mengatakan bahwa kamu mengabdikan diri pada perusahaan, lalu kontribusi apa yang kamu berikan? Tanda tanya. Bisakah kamu memberi kami contoh? Sebaliknya, selama kamu menjadi CEO perusahaan Geraldine, saham perusahaan terus anjlok dan keluargamu dikelilingi oleh skandal. Ibu saya, Amanda, yang membawa bisnis kembali ke jalur yang benar. Kerja keras tidak sama dengan kerja bagus. Bibi yang membersihkan kantor juga berdedikasi pada pekerjaannya. Apakah itu berarti kita harus membiarkan dia menjadi CEO? Sederhananya, kamu tidak ada harapan. Alexa menunjukkan kelemahan Arsi dengan satu serangan. Saya tidak pernah belajar manajemen dan saya berasal dari latar belakang modeling, namun kakek menaruh harapannya pada orang luar seperti saya. Jelas terlihat bahwa semua yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari kepala departemen. Keluarga. Para tamu sekali lagi merasa malu atas nama Arsi. Jika Alexa dianggap sebagai orang luar, maka tidak banyak orang di dunia ini yang dapat dianggap benar-benar terampil. Bagaimana kamu akan membantah hal ini? Arsi tidak mau mengaku kalah, tapi tidak ada apapun yang bisa dia katakan. Bahkan ketika dia menelusuri ingatannya secara detail, dia memang tidak dapat menemukan satupun contoh kapan dia telah memberikan kontribusi. Kamu mengandalkan perlindungan kakek untuk melewati setiap hari, sedangkan aku menggunakan kemampuanku untuk menyelamatkan perusahaan Geraldine dari krisis. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, posisi ini bukan milikmu. Kamu berbicara sampah, Arsi, bahkan kamu meragukan dirimu sendiri. Alexa menyeringai. Perusahaan Geraldine telah melalui banyak hal sambil menjunjung tinggi sikap bertanggung jawab terhadap bisnis dan konsumennya. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak cocok untuk perusahaan, kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Ini adalah sesuatu yang selalu diyakini oleh kakek. Petik 2. Itulah sebabnya kami mengadakan peluncuran produk baru setiap tahun. Arsi, orang-orang mempunyai kesadaran diri. Kita harus menangani masalah pribadi kita secara pribadi. Hari ini adalah hari besar bagi perusahaan Geraldine. Saya yakin para tamu di sini untuk melihat parfum baru kita dan bukan untuk melihatmu. Semuanya tertawa. Topik diskusi dengan mudah dialihkan oleh Alexa kembali ke tema utama acara, menyelamatkan situasi. Kenzie bereaksi cepat dengan memberi isyarat kepada Andre untuk mengeluarkan Arsi dari penonton dan suasana dengan cepat kembali normal. Maaf karena membuat semua orang menyaksikan lelucon. Alexa meminta maaf dan membungkuk pada semua orang. Dia seperti orang yang berbeda dengan Alexa yang mengintimidasi beberapa saat yang lalu. Dia memahami beratnya suatu masalah dan kapan harus maju dan mundur. Jadi, semua yang dia lakukan hari ini mendapat pujian dari para tamu. Jika seseorang masih curiga bahwa Alexa mengandalkan Kenzie untuk menangani krisis, maka setelah kejadian ini, mereka sepenuhnya yakin dengan EQ Alexa yang tinggi.
Ia berhasil memutarbalikkan argumen dan mengalihkan perhatian semua orang pada pengenalan parfum baru mereka. Dia menekan Arsy secara adil dan jujur dan menghancurkan mimpinya, sambil mempromosikan profesionalisme perusahaan Geraldine. Ini adalah caranya bertindak secara bertanggung jawab terhadap semua orang. Seperti yang bisa dilihat semua orang, parfum perusahaan Geraldine muncul di hadapan semua orang setelah melewati banyak kesulitan. Pada akhirnya, kami menggunakan pendekatan yang ketat untuk menampilkan produk jadinya di hadapanmu semua. Saat menghadapi masalah, kami selalu menyelesaikannya dengan cepat. Mari kita sambut tambahan terbaru pada koleksi perusahaan Geraldine. Pada akhirnya, Alexa menghadapi para tamu dalam keadaannya yang paling elegan. Saat ini, dia bukanlah seorang model atau aktris. Dia hanyalah CEO dari perusahaan Geraldine, Alexa yang menganggap serius pekerjaannya. Di atas dan di bawah panggung, kakeknya dan Tasya menarik napas dalam-dalam. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa peluncuran produk akan dapat dilanjutkan seperti biasa, namun Alexa berhasil mewujudkannya. Dia menyelamatkan perusahaan Geraldine sekali lagi. Sementara itu, Arsy berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari kekangan Andre saat dia menyeretnya keluar dari hotel. Namun, tidak ada gunanya. Andre, biarkan aku pergi. Melepaskanmu agar kamu bisa kembali ke sana dan terus mempermalukan perusahaan Geraldine? Andre bertanya. Aku yakin kamu tahu kalau kakak Alexa bersikap baik padamu hari ini. Jika dia mengungkapkan semua hal kotor yang telah kamu lakukan, apakah kamu pikir kamu masih bisa tetap tinggal di Indonesia? Arsy menatap Andre dan mencibir. Aku adalah saudara perempuanmu yang sebenarnya. Namun, bagaimana kamu memperlakukanku dengan kejam? Kamu akhirnya ingat bahwa kamu adalah saudara perempuanku? Andre balas mencibir. Sejak kita masih muda, kapan kamu pernah menjunjung tanggung jawabmu sebagai kakak perempuan? Entah saat aku masih kecil atau sekarang, setiap kali aku menghadapi kesulitan, orang yang keluar dan melindungiku selalu adalah kakak Alexa, bukan kamu. Apa hakmu memintaku memperlakukanmu dengan tulus? Arsy tidak bisa berkata-kata. Tidakkah kamu tahu betapa gagalnya dirimu sebagai seorang kakak? Jangan pernah bermimpi untuk mengambil alih perusahaan Geraldine lagi, fokuslah pada anakmu saja. Setidaknya, demi anakmu, kakek masih bisa memberimu sebuah atap di atas kepalamu. Kalau tidak, kamu pikir kamu ini siapa? Setelah berbicara, Andre melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangan Arsy, memasukkan tangan kanannya ke dalam sakunya dan berbalik meninggalkan koridor yang sepi, meninggalkan Arsy sendirian menghadapi karpet merah panjang dengan linglung. Saat ini, Arsy tidak bisa menjelaskan emosinya. Dia hanya merasakan sensasi terbakar di bagian belakang tenggorokannya. Apakah dia ditakdirkan untuk gagal? Dia masih memiliki keturunan keluarga Geraldine di perutnya, jadi dia tidak sepenuhnya bertangan kosong. Dia tidak mau menerima apapun yang dikatakan Alexa malam itu karena dia yang tertua. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menghancurkan semua upaya yang telah dia lakukan, bahkan Alexa pun tidak. Pada akhirnya, peluncuran produk perusahaan Geraldine berjalan lancar. Adapun trik yang ingin dimainkan Brandon, dia tidak mendapat kesempatan untuk memainkannya karena Arsy adalah seorang idiot dengan otak babi. Jika dia tidak terlalu putus asa dan bertahan lebih lama lagi, dia tidak akan berada dalam kesulitannya saat ini. Dengan mengungkapkan ketidaksenangannya pada peluncuran produk, dia memberitahu semua orang bahwa dia tidak bisa terus tinggal di perusahaan Geraldine. Lebih penting lagi, kata-kata Alexa dengan jelas memberitahu semua orang bahwa Arsy tidak memiliki kemampuan untuk memimpin perusahaan Geraldine. Dia praktis telah menutup pintu impian Arsy untuk mengambil kendali perusahaan. Jadi, apa gunanya Brandon bagi Arsy? Yang tersisa hanyalah anak di perutnya. Setelah apa yang terjadi,
Brandon semakin tertarik pada Alexa. Dia menolak untuk percaya bahwa seorang wanita bisa begitu kuat, sehingga bahkan seorang pria pun harus sujud di hadapannya. Tapi, itu karena dia belum pernah merasakan metode pria di belakangnya. Tentu saja, permainan Alexa belum berakhir. Pertunjukan hari ini hanyalah untuk mencegah Arsi memasuki perusahaan Geraldine lagi. Setelah apa yang terjadi, kakek Arifin akhirnya bisa menghela nafas lega. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.